Selamat pagi Beriana. Oh iya, ngomong-ngomong gimana nih tugas kita? Itu loh tugas yang kemarin baru dikasih. Iya, tugas kelompok maksudnya. Oh, tugas yang video itu ya? Mending bikin grup dulu sambil dimasukin si Kosim. Halo Sim, gimana nih tugas video kita? Ya elah, gampang itu mah. Ntar juga kelar. Gampang-gampang mulu. Deadline-nya mepet tuh. Ya udah, sekarang kita kerjain ya. Kesimpulan yang dapat diambil dari film dokumenter Pengabdian untuk Negeri. Cuplikan Pengabdian untuk Negeri ini berdasarkan kisah nyata. Film ini berupa film dokumenter yang menayangkan kisah inspiratif seorang guru yang bernama Busri Handayani. Busri sangat berdedikasi tinggi dalam mengajar di pelosok desa, yakni Dusun Wates, Kecamatan Pulau Kulon, Kabupaten Grobogan. Kita dapat menilai dalam diri beliau bahwa profesi seorang guru sungguh mulia dan berjasa bagi masa depan negara. Beliau memiliki jiwa kompeten dalam mengajar, serta mengedepankan nilai berorientasi pelayanan. Hal ini dapat dilihat dari prinsip Busri Handayani bahwa apa yang kita tanam saat ini, selama kita menanam kebaikan, pasti akan memetik kebaikan tersebut. Selain itu, tercermin juga jiwa profesionalisme sekaligus penerapan nilai harmonis pada diri beliau, yaitu bekerja dengan penuh totalitas serta suka membantu orang lain dengan penuh ikhlas dan setulus hati. Beliau juga berpesan bahwa apa yang kita tanam adalah untuk ibadah, sehingga kita tidak mengharapkan apapun selain pemberian Allah. Selanjutnya, penerapan nilai berakhlak pada film Pengabdian untuk Negeri. Yang pertama, sebagai seorang guru yang mengajar di SD kecil pojok, Busri mengedepankan nilai berorientasi pada pelayanan, di mana beliau rela untuk mengajar di pelosok desa yang masih sulit aksesnya. Beliau berharap desa tersebut di kemudian hari akan melahirkan anak-anak sukses yang akan memajukan desa. Kedua, profesi ini beliau jalani dengan penuh tanggung jawab sebagaimana tercermin pada nilai akuntabel. Selain itu, beliau menjalaninya dengan penuh senang hati serta kelapang dadaan. Bahkan, menurut kami, gaji yang didapat beliau tidak sepadan dengan pengorbanan yang beliau keluarkan dalam mengajar. Ketiga, nampak dalam cuplikan video bahwa Busri ini ialah seseorang yang selalu bersedia membantu orang lain dalam belajar, yakni para muridnya sendiri yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Beliau juga memiliki jiwa kompeten dengan melaksanakan tugasnya sebagai seorang guru di pelosok desa dengan kualitas terbaik. Keempat, Busri mengajarkan kita untuk senantiasa ringan tangan terhadap sesama. Busri menerapkan konsep harmonis dalam berakhlak, karena ia senang dalam menolong orang lain dan memikirkan kemajuan di lingkungan sekitarnya. Sebagai pengajar, beliau tidak membeda-bedakan murid apapun latar belakangnya, sehingga semua berhak untuk mendapatkan ilmu pendidikan yang sama dan adil dari Busri. Kelima, dalam menjalankan profesi sebagai guru, Busri juga memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana tercermin dalam kepribadian baik yang ada pada diri beliau. Sehingga beliau begitu loyal dengan profesinya sebagai guru, yang beliau sudah jalani sejak tahun 2006. Walaupun banyaknya tawaran untuk mengajar di tempat yang lebih layak, namun beliau memikirkan nasib anak-anak ini ke depan apabila beliau tinggalkan. Poin keenam, terpancar dalam diri beliau nilai adaptif.
karena beliau dengan cepat menyesuaikan diri dengan kondisi di mana beliau mengajar. Selain itu, beliau juga bertindak proaktif dalam mengajar demi kebaikan anak-anak tersebut. Terakhir, sangat terlihat nyata penerapan nilai kolaboratif antara Bu Sri selaku pengajar dan para warga sekitar, di mana para warga mudah dalam berkontribusi dan turut serta bekerja sama untuk mendukung anak-anak mereka di bidang pendidikan. Selanjutnya, dampak yang ditimbulkan apabila para ASN tidak menerapkan nilai-nilai berakhlak seperti yang telah Bu Sri terapkan. Antara lain, yang pertama, para warga yang sulit mendukung dan malas untuk berkontribusi pada program pemerintah. Kedua, hilangnya jiwa profesionalisme dalam diri ASN setiap individu. Ketiga, sulit bagi ASN dalam menjaga nama baik, baik untuk diri sendiri maupun nama instansinya. Keempat, terciptanya lingkungan kerja yang tidak kondusif sebagaimana mestinya. Kelima, adanya penyalahgunaan jabatan, sehingga para ASN dengan profesi apapun sewenang-wenang dalam bekerja. Keenam, reputasi nama instansi menurun karena kepercayaan rakyat terhadap pemerintah kian merosot. Terakhir, tidak tercapainya tujuan bersama yang diharapkan baik ASN ataupun masyarakat karena saling tidak bekerja sama. Jadi alternatif kita terhadap video pengabdian tersebut, kita harus mencontoh niat baik dan sikap perilaku yang diterapkan oleh guru tersebut. Jadi kita harus menerapkannya secara internal di diri kita masing-masing, sehingga kita menciptakan konsekuensi berupa pelayanan yang prima dan optimal dengan mengedepankan kebutuhan masyarakat.